ini tuh PT Winterfell, si investor yang investkan laba bersih itu cuma kayak kecohan aja, coba jebakan aja. Dan di sini kita peduliin cuma PT Amber mencatatkan laba bersih sebesar 2 miliar. Jadi, nah di sini kita lihat lagi, kalau FVTPL itu kan dia ketika investinya mengumumkan net income itu no entry, berarti ya udah di sini juga no entry. Nah, terus untuk transaksi yang terakhir, sini nilai wajarnya dibilang sebesar 19.000 per lembar saham. Jadi kalau dikasih data fair value gini, nilai wajar, kita harus bandingin fair value pas kita beli sama fair value yang saat itu. Nah, pertama kita harus tentuin dulu berarti fair value ketika kita beli. Cara nentuinnya itu di sini. Nah, kan ini kita bayar sebesar 6 miliar untuk 300.000 lembar saham. Jadi pertanyaannya itu, pas kita beli, harga satu lembar saham berapa? Jadi kan tinggal dibagi aja dong. 6 miliar dibagi 300.000 lembar saham, buat tahu harga satu lembar sahamnya. Jadi kalau kita bagi, kita bisa tahu kalau fair value per lembar saham pas kita beli itu Rp20.000. Nah yaudah, di sini kita bandingin sama fair value saat itu. Fair value saat itu jadi 19.000 di sini. Nah berarti kalau kita dulu belinya seharga 20.000 per lembar saham, dan sekarang udah turun jadi 19.000. Nah itu kita berarti rugi. Kita rugi per lembar sahamnya itu 1.000. Ini kan selisihnya aja. Nah, di sini untuk perubahan nilai wajar, jurnalnya itu kita lihat lagi. Ini kan berarti penurunan fair value ya. Dulu kita beli seharga 20.000, sekarang udah turun jadi 19.000. Jadi jurnalnya itu kayak gini. Unrealized holding gain or loss strip income di debit, kreditnya fair value adjustment. Kita bikin jurnalnya, terus angkanya itu berapa? Nah, angkanya itu loss per lembar saham kita dikalikan dengan berapa lembar saham yang kita punya. Kita lossnya 1.000 per lembar saham. Nih, loss per lembar saham 1.000. Kita si Winterfell, PT Winterfell punya 300.000 lembar. Berarti yang ditulis di sini 300.000 lembar dikali 300.000 lembar dikali 1.000 per lembar. Jadi hasilnya dia ada 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Oke, itu untuk metode FVTPL. Ada yang mau naik dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu FVOCI. Nah, kita tahu yang B FVOCI dari mana, itu dari sini. Dibilang PT Winterfell tidak memiliki pengaruh signifikan, dan investasi tersebut untuk memenuhi regulasi pemerintah yang mengenai investasi itu. Jadi, ini kan berarti si PT Winterfell-nya beli sahamnya bukan buat nyari keuntungan ya, berarti ini untuk ya compliance saja. Kalau kayak gitu, berarti sini nih, kalau investornya little or no influence, terus not held for trading, masuknya FVOCI. Jadi sini kita masukin metodenya fair value through other comprehensive income. Nah, jurnal ketika beli itu semua metode sama. Selalu equity investment terhadap cash sebesar 6 miliar. Di sini 6 miliar karena kita belinya dengan harga 6 miliar. Terus sini ya kita bisa lihat kalau dividend payment mau FVTPL mau FVOCI itu sama, cash terhadap dividend income. Jadi di sini biasa cash terhadap dividend income, dan besarannya jangan lupa si PT Winterfell punya 300.000 lembar saham dan dapat dividennya Rp500 per lembar saham. Berarti kan tinggal dikali aja nih. 300.000 lembar dikali 500, hasilnya 150 juta. Terus transaksi berikutnya untuk laba bersih sama. Nih, laba bersihnya no entry. Terus yang terakhir mengenai fair value tadi, ini kita hitungannya sama nih kayak tadi. Kita nemu kalau lossnya itu per lembar saham Rp1.000. Terus jurnalnya itu ketika ada penurunan fair value, ya udah kita lihat jurnalnya itu kayak gini. Jadi kita copy, kita ikutin lagi.
Jadi jurnal itu pertama unrealized holding gain or loss strip equity, dan kreditnya equity investment. Terus jangan lupa ini jurnal opsional sebenarnya. Kita balikin unrealized holding gain or loss strip equity tadi yang di debit, kita jadi di kredit. Dan debitnya accumulated OCI atau ini kadang orang nulisnya singkatannya ya AUCI. Besarnya berapa? Ya sama, 1000 per lembar saham, ruginya dikali 300.000 lembar, hasilnya 300 juta. Oke, ada yang mau nanya kalau soal FVOCI? Oke, kalau nggak ada, kita ke yang C. Nah, yang C ini kasusnya dibilang PT Winterfell memiliki pengaruh signifikan. Nah, kalau memiliki pengaruh signifikan, berarti dia pakainya yang equity method. Nih, ketika investornya punya significant control. Oke, jadi pertama, jurnal pas belinya, ya udah nih, kan selalu sama. Equity investment terhadap cash, 6 miliar. Terus yang kedua, ketika dia mendapatkan dividen, nah ini rada beda sama yang tadi. Metode FVTPL sama FVOCI. Jadi kalau dia dapat dividen, pertama ya biasa, selalu cash. Ya karena terima dividen. Terima dividen tunai jadi cash. Terus kreditnya itu tapi bukan dividen income, tapi justru mengurangi equity investment kita. Equity investment PT Winterfell. Nah, tapi angkanya sama. Kan dividennya Rp500 per lembar saham dikalikan dengan kepemilikan PT Winterfell itu 300.000 lembar saham. Jadi 300.000 dikali Rp500. Hasilnya itu 150 juta. Terus untuk catatan laba bersih, nah ini tadi yang gue bilang baru ngaruh. Kita tuh jangan lupa kita nyatet laba bersihnya si investi kita. Jangan pakai laba bersihnya si investor. Jadi, nah terus yang kita catat tuh berapa? Nah yang kita catat itu Rp 2 miliar ini dikalikan dengan persentase kepemilikan kita 20%. Jadi di sini angka yang kita catat itu 2 miliar dikali 20%, hasilnya 400 juta. Dan jurnalnya itu, ini kita bisa lihat tadi tabel di atas, ketika ada investees net income, jurnalnya equity investment terhadap investment income. Itu gini jurnalnya, jadi equity investment terhadap investment income 400 juta. Nah, terus yang terakhir, nilai wajar saham, ya udah sesuai namanya aja, kan equity method. Jadi dia tuh nggak peduli sama fair value-nya. Jadi untuk perubahan nilai wajar dia no entry. Oke, kalau A, B sampai C mengenai jurnalnya kayak gitu aja. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ke poin D sama E. Nah, ini pertama kita ditanyain berapa saldo investasi yang dilaporkan PT Winterfell untuk masing-masing metode. Jadi, biasanya kita selain, kalau di equity investment ini, selain bikin jurnal, kita juga disuruh saldo investasinya berapa yang kita laporin di Statement of Financial Position Investor. Nah, kalau kita disuruh nyari saldo investasi gini, kita cari jurnal equity investment dan fair value adjustment. Jadi jurnal yang akunnya equity investment dan fair value adjustment. Jadi ya udah kita coba cari berdasarkan poin A dulu. Nah, poin A tadi di jurnal pertama kan ada nih equity investment sebesar 6 miliar. Ya udah kita masukin dulu equity investment terhadap 6 miliar, equity investment sebesar 6 miliar. Habis itu jurnal kedua nggak ada ya, nggak ada equity investment, nggak ada fair value adjustment. Terus jurnal ketiga no entry, nggak ada juga. Terus jurnal terakhir ini ada nih di kredit fair value adjustment sebesar 300 juta. Itu berarti kita masukin equity investment sebesar 6 miliar, terus ada fair value adjustment yang kredit. Karena kredit, equity investment kan saldo normalnya debit ya. Jadi kalau ada fair value adjustment kredit, itu berarti kita ngurangin equity investment-nya. Jadi 6 miliar dikurangi 300 juta, hasilnya ketemu equity investment yang netnya itu sebesar 5,7 miliar. Nah terus untuk poin B. Untuk poin B,
kita lihat lagi jurnalnya. Nih, ada yang jurnal pertama equity investment 6 miliar. Habis itu di jurnal kedua, dia nggak ada. Jurnal ketiga, no entry. Terus jurnal terakhir, di sini dia ada equity investment di kredit sebesar 300 juta. Jadi, ya udah tadi kan equity investment-nya pertama ada 6 miliar, terus ada 300 juta. Jadi kita ya udah langsung kurangin. Hasilnya equity investment 5,7 miliar. Nah, terakhir, kalau untuk equity method, ya kita cari lagi akun equity investment atau fair value adjustment. Ini pertama jurnalnya ada equity investment sebesar 6 miliar. Habis itu jurnal kedua ada lagi equity investment sebesar 150 juta. Terus yang terakhir ada lagi, yang ketiga ada lagi equity investment sebesar 400 juta. Yang terakhir no entry. Jadi ya udah, ini kita equity investment 6 miliar dikurangin karena di kredit, dikurangin 150 juta, ditambahin yang terakhir 400 juta. Jadi ketemu ini kalau kita hitung hasilnya equity investment-nya 6 miliar 250 juta rupiah. Terus yang tanyain bagaimana dan berapa dampak masing-masing metode poin A, B, dan C terhadap laba bersih PT Winterfell. Nah, kalau laba bersih, kita sini cari jurnal dengan akun income, ya income, gain, dan juga loss. Ya, kita cari lagi tadi, mulai dari poin A. Poin A, jurnal pertama nggak ada ya. Terus jurnal kedua ada nih, kredit dividend income 150 juta. Terus jurnal ketiga dia no entry. Terus jurnal keempat dia ada lagi nih income tapi di debit. Income kan nature-nya dia kredit ya. Berarti kalau ini di debit justru mengurangi. Jadi tadi kita ada dividend income 150 juta. Terus ada unrealized holding gain or loss strip income itu sebesar 300 juta. Dan itu negatif ya karena tadi income ini di debit jurnalnya. Berarti 150 juta dikurangi 300 juta. Berarti dampaknya itu negatif 150 juta. Jadi justru ini akan mengurangi laba bersih si PT Winterfell. Terus kita cari poin B. Kita cari lagi akun income, gain or loss. Jurnal pertama nggak ada. Jurnal kedua ada dividend income 150 juta. Terus ketiga no entry. Terus yang terakhir di sini nggak ada ya. Jadi yang ngaruh cuma tadi ini aja nih, dividend income 150 juta. Berarti di sini dampaknya itu dividend income aja 150 juta. Cuma itu. Terus yang terakhir untuk equity method, kita cari lagi. Jurnal pertama nggak ada, jurnal kedua juga nggak ada. Nah, jurnal ketiga ada nih, dividend investment income sebesar 400 juta. Jadi ya udah kita tinggal masukin. Dampaknya cuma satu, investment income 400 juta. Oke, kalau equity method gitu aja. Biasa di soal kalian bakal bikin jurnal, habis itu ditanyain akun equity investment-nya di statement of financial position berapa dan disuruh ditanyain dampak terhadap laba rugi investornya gimana. Oke, sejauh ini dia mau naik dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya tentang debt investment. Nah, kalau debt investment, ini sebenarnya tuh kayak mirroring atau kebalikannya dari materi UTS kalian. Materi UTS kalian kan ada yang mengenai long term liabilities, tentang obligasi juga. Ngerti kalau dulu kalian pas UTS, itu kalian dari sudut pandang pihak yang nerbitin obligasi, jadi yang utang. Nah, kalau di sini kita dari sudut pandang investornya, si pembeli obligasi.
Di sini kita baca soalnya dulu. Pertanggal 1 Januari 2022, PT Winterfell membeli obligasi senilai $500.000. Berarti di sini investornya PT Winterfell dengan kupon 8%, suku bunga efektif 6%, yang dibayarkan 1 Januari dan 1 Juli. Nah, kalau dibilang gini, ini berarti obligasinya semi-annual. Berarti bayarannya 2 kali setahun. Nah, jadi kita catat dulu tadi nilai parnya itu 500.000, ini nilai 500.000. Terus kupon rate-nya per tahun dia 8%, dan suku bunga efektifnya per tahun 6%. Nah, jangan lupa karena dia semi-annual, kita bagi dua nih. Jadi 8% dibagi 2, 4%, dan suku bunga efektif 6% dibagi 2 jadi 3%. Terus kita bisa tahu kupon payment-nya, ya kupon payment itu adalah nilai par dikali kupon rate yang kita pakai, kan dibagi 2, 4%. Jadi kita tahu kupon payment-nya itu setiap 6 bulan 20.000. 20.000. Terus kita dikasih data juga mengenai present value factor-nya. Nah, terus di sini kita dikasih data juga PT Winterfell itu berencana untuk menyimpan obligasi tersebut untuk memperoleh arus kas kontraktual. Jadi sini bisnis modelnya held for collection. Nah, jadi kalau debt investment itu juga ada 3. Debt investment ada 3 metode. Jadi yang pertama itu amortized cost. Amortized cost digunain ketika held for collection. Terus kalau berikutnya ada juga metode FVOCI. Di sini itu held for collection and selling. Dan yang terakhir FTPL ini buat trading. Jadi kalau di kasus ini dibilang ini untuk memperoleh arus kas kontraktual itu held for collection. Berarti kita pakainya amortized cost. Oke, pertama kita suruh bikin jurnal pembelian obligasi pada 1 Januari. Nah, jurnal pembelian obligasi sebenarnya ini sama aja kayak equity investment tadi. Ketika kita beli investasinya, kita jurnalnya debt investment terhadap cash. Cuma kan tadi ini equity investment ya karena kasusnya equity investment. Kalau ini debt investment. Nah, jumlah kita catat berapa? Jumlah kita catat ini adalah present value-nya. Nah, present value cara ngitungnya gimana? Ya ini sama aja kayak materi UTS kalian. Cara ngitung present value itu present value of principal ditambahin present value of coupon payment. Nah, pertama present value principal, berarti principal 500.000 dikalikan dengan present value factor yang single sum. Nah, jangan lupa nih, kita kalau hitung present value factor pakainya yang dari suku bunga efektif. Ini kan 6% dibagi 2 jadi 3%. Nah, ini kita jangan pakai ya yang 4% ini, karena ini berarti yang di atas ini ya jebakan aja. Kita pakainya yang 3%, berdasarkan suku bunga efektif. Jadi 500.000 tadi dikalikan dengan present value factor 3% 10 periode, dan ditambah dengan present value dari coupon payment. Caranya, coupon payment-nya dikali dengan present value ordinary annuity 3% 10 periode. Itu yang 8,53 ini. Jadi kalau dihitung, ini hasilnya itu 542.651. Jadi udah jurnalnya debt investment terhadap cash 542.651. Oke, terus kedua kita suruh bikin tabel amortisasi. Nah, tabel amortisasi ini juga sama kayak materi UTS kalian, cuma ini kebalikannya. Jadi kalau dulu kan sini cash paid. Kalau sekarang jadi cash received. Terus dulu ini interest expense, sekarang jadi interest income. Ini sama amortization. Terus yang terakhir carrying amount of bonds. Nah, cara bikin tabel amortisasi ya udah biasa. Di tanggal pertama kita pakai present value dari obligasi yang kita beli. Misalnya 542, 651. Habis itu kita masukin nih kolom cash received. Itu semuanya selalu sama ya. Karena coupon payment ya selalu konstan besarannya. Sini 20.000 semua. Nah, terus interest income itu carrying amount bonds kita dikalikan dengan
ini suku bunga efektif. Suku bunga efektif kita kan tadi 6% dibagi 2. Karena semi-annual jadi 3%. Jadi interest income-nya segini. Untuk periode pertama, amortization itu selisihnya aja. 20.000 dikurangi 16.280. Nah, di sini selisihnya itu 3.720. Dan ini kita, jadi kalau di carrying amount of bonds ini, present value kita kan awalnya 542. Nah, kalau amortisasi, terakhirnya harus sama dengan nilai par. Nilai par obligasi 500.000. Jadi, kita harus bikin dari 542 turun jadi 500. Berarti di sini amortisasinya negatif ya, maksudnya mengurangi. Jadi carrying amount of bonds-nya ya udah jadi 542.651 dikurangi 3720. Hasilnya jadi 538,931. Nah, terus itu untuk periode pertama, periode keduanya sama lagi cash received 20.000, interest income berarti 538,931 dikali 3%. Hasilnya 16,168. Terus amortisasi selisihnya, terus ngurangin lagi. Prosesnya gitu-gitu aja. Kalau diterusin hasilnya jadi 500.000 endingnya. Jadi ini sesuai dengan prinsipal atau par value-nya. Nah, terus itu udah jadi tabel amortisasinya. Terus kita bikin jurnal pendapatan bunga pada 1 Juli 2022 dan 31 Desember 2022. Oke, ini berarti 1 Juli 2022 kita lihat nih di tabel amortisasi kita ada apa. Pertama, ada cash received. Cash received berarti kita nerima cash, berarti debit dong cashnya sebesar 20.000. Habis itu kita lihat lagi, kita ada interest income 16.280. Income berarti saldonya akunnya kredit, kita catat interest income 16.280. Nah, berarti kan ini tadi debitnya 20.000, kreditnya baru 16.280. Berarti kita perlu tambahin nih kreditnya biar balance. Itu adalah amortisasinya ini 3720. Nah, amortisasinya jurnalnya apa? Jurnalnya debt investment. Berarti kita masukin debt investment kredit 3720. Ya udah jadi debitnya 20.000, kreditnya juga 20.000. Jadi balance, udah jadi jurnalnya. Nah, itu buat tanggal 1 Juli. Nah, terus kita suruh bikin tanggal 31 Desember. Nah, ini sebenarnya mirip aja jurnalnya, cuma jangan lupa dibayarkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti ketika 31 Desember kan berarti belum dibayarkan dong sebenarnya. Berarti kita nyatetnya ini pakai tanggal 1 Januari 2023, tapi cash receipt-nya baru interest receivable, masih piutang. Nah, di sini ya udah sama, pakai 20.000 angkanya. Terus di sini ada interest income 16.168, berarti interest income di kredit 16.168. Nah, debitnya 20.000, tapi kreditnya baru 16.168. Selisihnya ya udah itu amortisasi tadi. Nih, angka sini 3.832. Berarti sini kredit dan investment 3.832. Dah jadi balance jurnalnya. Ini 20.000. Gitu. Jadi ini ingat jangan sampai cash. Berarti nanti kalau tanggal 1 Januari 2023 ini tinggal dibalik nih. Kalau ditanyain misalnya 1 Januari 2023 jurnalnya itu dia dapat cash dan kreditnya interest receivable. Ini sebesar ini. Besar piutangnya tadi 20.000. Nah, terus itu yang C, terus kita ke yang D. Disuruh bikin jurnal penjualan obligasi per 1 Oktober 2024 jika PT Winterfell menjual obligasi dengan harga 525.000. Oke. Kalau kita suruh bikin jurnal penjualan obligasi ini, kita perlu dan ini jurnal penjualan obligasinya per 1 Oktober ya. Kan di 1 Oktober ini nggak ada nih tanggalnya. Berarti kita perlu amortisasi dari tanggal terdekat ke tanggal 1 Oktober 2024 ini. Nah, di sini tanggal terdekatnya itu ini, 1 Juli 2024. Jadi kita harus amortisasi dari 1 Juli 2024 ke 1 Oktober 2024. Nah, jadi kita bikin dulu jurnalnya. Jurnalnya sama aja kayak gini sebenarnya. Debit interest receivable,
kreditnya debt investment sama interest income. Nah, tapi angkanya tuh dari mana? Caranya itu kita hitung, misalnya dari 1 Juli ke 1 Oktober itu berapa bulan? Kan ada berarti Juli, Agustus, September. Oktobernya nggak dihitung ya, karena kan 1 Oktober nih. Berarti Oktobernya baru ya belum jalan gitu. Nah, jadi kita pakai angka di sini 1 Januari 2025. Ini kan berarti amortisasi dari 1 Juli 2024 ke 1 Januari 2025. Berarti angka ini kita kalikan dengan 3 per 6 bulan. 6 bulan itu dari 1 Juli ke 1 Januari. Dari 1 Juli sampai atau Oktober 3 bulan, 1 Juli sampai 1 Januari 6 bulan. Berarti angka di row ini kita bisa kalikan dengan 3 per 6 bulan. Angkanya itu berarti ini. Nih, caranya 20.000. Interest receivable-nya 20.000 dikali 3 per 6. Habis itu interest income-nya, kita lihat di tabel lagi, interest income 15.687 dikali 3 per 6. Habis itu debt investment, itu amortisasinya 4.313 dikali 3 per 6. Hasilnya segini. Udah jadi jurnal yang pertamanya. Nah, terus kalau kita jual obligasi, kita perlu ngitung gain atau loss dari jual itu. Caranya, kita chart dulu harga jual obligasi. Kan dibilang harga jualnya $525.000. Terus kita hitung carrying amount obligasinya. Nah, carrying amount obligasinya, kita lihat tadi, 1 Juli 2024, carrying amount-nya itu 522.899. Nah, yang kita tambahin tadi amortisasinya 2.157. Berarti carrying amount-nya itu, ini tambahin ini. Oh, ini berarti kita jual obligasi seharga 525.000, sedangkan carrying amount of obligasinya itu sebesar 525.055. Nah, kalau kayak gini, kita kan harga jual obligasinya ternyata lebih rendah daripada carrying amount-nya. Kalau gitu berarti di sini kita rugi, loss on sale of debt investment sebesar $55. Kalau kayak gitu, berarti pertama kita jurnalnya ini dulu buat kita dapat pelunasan dari interest receivable kita 10.000. Nah, terus buat jurnal berikutnya, di sini kita dapat cash, karena kan kita jual obligasi, berarti kita dapat uang, dapat cash sebesar 525.000. Nah, terus karena ada loss on sale, loss itu kan berarti debit ya akunnya. Berarti kita di sini catat lagi loss on sale of debt investment sebesar ini $35, dan kita crediting debt investment-nya. Karena kan kita jual debt investment saldo normal debit, kita jual berarti kita creditin sebesar 525.055 sebesar jumlah carrying amount pada tanggal tersebut. Jadi hasilnya ya segini jurnalnya. Nah, ini kalau contohnya misalnya, ini kan contoh tadi kalau kita loss ya jualnya. Berarti kalau kita jual obligasinya misalnya harganya jadi 530.000. Berarti kan 530.000 lebih tinggi dari carrying amount kita. Nah, kalau gitu berarti skenario-nya jadi gain. Berarti jangan dari jurnal loss ini, tapi jurnalnya jadi gain, dan gain itu di kredit. Ya nanti tetap bakal balance jurnalnya. Nah, itu untuk poin D. Nah, terus sekarang kita ke poin E. Kita sudah bikin jurnal penyesuaian jika obligasi tersebut itu dipegang dengan tujuan held for collection and selling. Nah, tadi nih catatannya kalau held for collection and selling dia tuh pakai metode FVOCI. Nah, kalau metode FVOCI kita berarti harus nyesuaiin dengan nilai wajar obligasi. Kalau tadi kita pakai amortized cost itu dia nggak peduli sama nilai wajar. Jadi kalau pakai metode amortized cost, point A ini no entry.
Tapi kalau di sini kan dibilang asumsiin jika jadi held for purchase and selling, berarti pakai FVCI. Nih, FVCI. Berarti kita hitung fair value-nya dibilang $500.000. Terus carrying amount-nya 31 Desember 2022 berapa? Itu kita lihat nih di tabel kita. 31 Desember 2022 kan berarti di sini 1 Januari 2023. Carrying amount kita 535.098. Jadi kita masukin di sini. Jadi carrying amount kita segini 535.000, tapi ternyata fair value-nya, nilai wajarnya cuma 500.000. Nah, kalau fair value-nya ternyata lebih rendah dari carrying amount kita, itu berarti kita ada penurunan change in fair value. Berarti kita rugi. Nah, rugi berarti kan loss. Loss itu saldonya debit. Berarti kita debitin ini, unrealized holding gain or loss, strip equity, karena dia VLCI. Terus kreditnya fair value adjustment. Sebesar ya udah sebesar angka change in fair value-nya ini. Terus jangan lupa bikin jurnal pembaliknya. Unrealized holding gain or loss equity ini itu kan di debit, sekarang kita kreditin. Dan jurnal lawannya itu accumulated other comprehensive income. Ya udah angkanya sama. Terus yang terakhir, kita suruh bikin jika tujuan memegang obligasi itu untuk trading. Nah, kalau untuk trading, tadi itu pakai metodenya FVTPL. Kita bandingin lagi tadi. Fair value-nya 500, di sini dibilang nilai wajar obligasi 540.000. Berarti fair value-nya 540.000, carrying amount-nya kita lihat tadi. Berarti tanggal 31 Desember 2022 dia 535.098. Nih 535.098. Berarti carrying amount kita 535.000, sedangkan fair value kita 540.000. Berarti kan fair value-nya lebih tinggi dari carrying amount kita. Nah, kalau kayak gitu, berarti ini perubahannya positif. Nah, itu semacam gain buat kita. Nah, kalau gain, saldonya kan kredit. Berarti unrealized holding gain or loss, income-nya ini dikredit. Terus debitnya, ya lawannya itu fair value adjustment. Yaudah, angkanya sebesar yang kita hitung, yaitu selisihnya ini. 4.902. Ya udah, kalau buat debt investment segitu aja. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, nanti kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang list. Nah, list ini ya materinya yang lumayan banyak. Jadi, sini kita perlu pahamin soalnya dulu kalau list. Sini dibilang ada patent interval, dia menandatangani kontrak sewa sebuah peralatan kepada PT Amber pada 1 Januari 2023. Terus ini ada informasi tentang kontrak sewanya. Jadi yang pertama kan harus tahu kalau di list itu ada lessor, ada namanya lessee. Lessee ini tuh yang nyewa barangnya. Sedangkan kalau lessor di sini dia yang menyewakan barangnya. Jadi si lessor sebenarnya yang punya barang, si lessee nanti dia nyewa, berarti si lessee bakal bayar. Di kasus ini, berarti kan si PT Winterfell dan kontrak sebuah sewa peralatan kepada PT Amber. Berarti di sini PT Winterfell ini adalah si lessernya. PT Winterfell dan dia menyewakan sebuah peralatan kepada PT Amber. Berarti si lessee ini adalah PT Amber. Terus ini ada data-datanya, yang masa sewanya itu lease term 7 tahun tanpa opsi perpanjangan. Terus memiliki masa manfaat peralatan itu 9 tahun. Terus ada biaya peralatan $400.000 dan nilai wajarnya $800.000. Terus pada akhir masa sewa, peralatan akan dikembalikan pada lessor. Terus sewa tersebut memiliki guaranteed residual value $50.000. Terus expected residual value $60.000.
Nah, terus di sini lessee mengamortisasi peralatan dengan metode garis lurus. Terus perjanjian sewa tahunan dengan besaran sama mulai 1 Januari 2023. Terus di sini lessee memiliki implicit rate 5%, terus lesser incremental borrowing rate 6%. Terus dibilang lessee tidak mengetahui implicit rate dan lesser. Oke. Di sini soal dikasih data juga percent value factor NWTJ, AD itu NWTJ, terus ada single sum, dan datanya segini. Terus pertama kita suruh tentuin tipe sewa bagi lesser. Nah, tipe sewa bagi lesser itu ini kita pakai 5 tes. Jadi dari 5 tes ini, kalau salah satunya aja terpenuhi atau lolos tesnya ini, berarti dia masuknya finance list. Tapi kalau nggak ada satupun yang lolos tesnya, itu berarti masuknya ke operating list. Jadi kita ke tes pertama. Nama itu transfer of ownership test. Jadi di sini pertanyaannya, apakah ada transfer kepemilikan peralatan pada akhir masa sewa? Nah, di sini kita lihat nih datanya. Pada akhir masa sewa, peralatan akan dikembalikan kepada lessor. Kalau kayak gitu berarti tidak ya. Tidak, peralatan akan dikembalikan kepada lessor. Berarti dia nggak lolos transfer of ownership test. Ini nggak lolos. Terus purchase option test. Ini pertanyaannya, apakah penjanjian sewa memberikan opsi pembelian yang hampir pasti akan diambil? Di sini dia nggak dibilang ya. Nggak ada dibilang ada opsi pembelian. Nggak ada purchase option. Kalau gitu berarti tidak, jawabannya tidak terdapat opsi pembelian. Sini berarti nggak lolos juga. Terus list term test. Sini pertanyaannya apakah masa sewa mencakup bagian mayoritas atau biasanya itu standarnya lebih besar dari 75%. Oh, ini harusnya at least 75%. Berarti lebih besar sama dengan 75% dari masa manfaat underlying asset. Nah, di sini kita lihat masa sewanya 7 tahun dan peralatan tersebut memiliki masa manfaat 9 tahun. Berarti cara ngitungnya tinggal 7 bagi 9. Kalau dihitung hasilnya 77,78. Nah, jadi masa sewa itu mencakup 77,78% dari masa manfaat aset. Kan dia itu lebih besar dari 75%. Kalau kayak gitu berarti dia lolos system test. Nah, kalau lolos salah satunya, tadi berarti dia udah pasti masuk finance list. Cuma ini ya kita ngelakuin tes saja buat masing-masingnya. Jadi yang berikutnya itu present value test. Cuma kalau present value test ini kita tanyain apakah present value dari pembayaran sewa mencapai atau melebihi hampir keseluruhan dari fair value underlying asset. Nah, ini juga biasanya itu standarnya lebih besar sama dengan 90%. Nah, di sini kalau perhitungan ini kita perlu ngitung dulu di nomor berikutnya. Jadi di sini kita lewatin dulu ya. Terus tes yang terakhir itu namanya alternative use test. Nah, alternative use test ini pertanyaannya, apakah underlying aset memiliki sifat yang terspesialisasi atau kayak di custom itu sehingga tidak memiliki kegunaan alternatif bagi lessor. Nah, di sini dia nggak ada informasi juga ya tentang specialized nature ini. Jadi di sini kita bilang tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Ini nggak lolos. Nah, karena dia tadi memenuhi at least salah satu list term test kan udah pasti lolos. Nanti sebenarnya percent value test juga lolos, cuma kan kita belum tahu. Kalau salah satunya udah lolos, berarti dia memenuhi kriteria sebagai finance list. Nah, sebenarnya ini nggak ditanyain, cuma kalau secara spesifik, yaitu finance list dibagi dua, ada namanya sales type list dan direct financing list. Kalau di kasus ini dia tuh sales type list karena cirinya itu nih, nilai wajar aset 800.000, fair value aset 800.000, tapi cost dari peralatannya cuma 600.000. Kalau fair value lebih besar dari biaya peralatan, itu berarti masuknya sales type list. Nih bedanya itu, kalau sales type list, ini fair value underlying asset lebih besar dari cost of underlying asset. Nah, terus
Kalau direct financing list, di sini biasanya nggak dikasih data. Biasanya nggak dikasih data tentang cost of underlying asset atau fair value underlying asset lebih kecil sama dengan cost of underlying asset. Di sini ini ya, sales fair value 800.000. Habis itu ini cost-nya itu 600.000. Jadi karena fair value lebih tinggi dari cost, berarti dia masuknya sales type list. Oke, itu buat nomor 1, menentukan tipe sewa. Nah, terus berikutnya kita disuruh ngitung jumlah pembayaran sewa tahunan atau rental payment namanya. Nah, cara ngitung rental payment itu kita lihat fair value of leased equipment, fair value asetnya dikurangi dengan present value of residual value. Jadi di sini fair value asetnya kan 800.000. Terus residual value dia sebesar 50.000. Berarti kita hitung nih present value of residual value. Caranya tinggal 50.000 tadi dikalikan dengan present value dari present value factor dari ini 5% 7 periode 0,71. Oh ya, di sini yang penting dipahami juga rate yang digunakan. Jadi kalau laser dia udah pasti pakai implicit rate. Kalau lesi dia juga pakai implicit rate. Tapi kalau nggak tahu implicit rate, pakai incremental rate. Nah, jadi kan di sini rental payment tuh ditentuin sama laser. Berarti kita tuh pakainya implicit rate. Nah, di sini kan laser memiliki implicit rate sebesar 5%. Nih, tambahannya bayaran sewa tahunan ditentukan oleh laser. Jadi pakainya implicit rate. Nah, implicit rate-nya kan 5% nih. Berarti kita pakainya ini, present value factor single sum 5%, 7 periode. Hasilnya itu tadi kita udah hitung, residual value dikalikan dengan implicit rate sebesar ini, 0,71. Jadi dikurangin, hasilnya itu amounts to be covered namanya, 764.000. Dan annual rental payment, itu perhitungannya amounts to be covered ini kita bagi dengan present value factor NW7 sesuai dengan implicit rate 5% 7 periode. Terus di sini informasi tambahan juga, laser selalu memperhitungkan bukan residual value, nggak peduli guaranteed atau unguaranteed. Jadi kalau untuk rental payment dia tuh nggak peduli ini residual value-nya guaranteed atau unguaranteed, pokoknya selalu dimasukin. Jadi ketemu annual rental payment 125.000. Nah, kalau tadi kita udah ketemu annual rental payment-nya, kita tuh bisa hitung aja kita bisa ngitung present value test. Nah, present value test tadi pertanyaannya apakah pembayaran sewa mencapai atau melebihi hampir keseluruhan fair value underlying asset. Jadi udah kita hitung value of payments-nya. Ini tuh annual rental payment kita kalikan dengan present value annuity due ditambah dengan residual value dikalikan dengan present value factor-nya. Jadi hasilnya itu present value of payment-nya 800.000 sedangkan fair value asset 800.000. Berarti kan 100% nih. Jadi ya present value-nya itu mencakup 100% dari fair value asset. Berarti present value test dia juga lolos. Nah, gitu untuk
perhitungan rental payment. Nah, terus yang C kita suruh ngitung lease liability bagi lessee. Nah, kalau lease liability ini tuh untuk lessee. Jadi kalau untuk lessee kita lihat dulu lessee pakainya apa. Kan sini dibilang lessee tidak mengetahui implicit rate dan lesser. Nih tadi lessee dia pakai implicit rate, tapi kalau nggak tahu implicit rate pakai incremental rate. Kasus ini lessee tidak mengetahui implicit rate, berarti dia pakai incremental borrowing rate sebesar 6%. Berarti di sini menggunakan incremental rate karena nggak tahu, karena lessee nggak tahu implicit rate. Jadi kalau ngitung lease liability itu sebenarnya adalah present value dari semua lease payment, semua pembayaran lease. Jadi yang pertama itu udah pasti ada present value of rental payment. Kedua, ditambahin present value of guaranteed residual value yang melebihi expected residual value. Terus berikutnya itu ini ya mungkin ada, nggak wajib, nggak pasti ada di soal. Present value of ada kalau ada bargain purchase atau termination option, sama present value of variable payment ini juga belum pasti ada. Cuma di soal ini kita bisa lihat kalau pertama ya lease liability kan ada nih. Rental payment itu pasti ada. Ini 125.000. Nah, terus kita lihat ada nggak guaranteed residual value yang exceeding expected residual value. Nah, di kasus ini guaranteed residual value 60.000. Sedangkan expected residual value 60.000. Di sini guaranteed RV dia 50.000. Tapi expected residual value di soalnya itu dia 60.000. Nih. Berarti di sini expected RV lebih besar dari guaranteed RV. Kalau kayak gini berarti residual value nggak masuk perhitungan lease liability. Nah, berarti kita bisa ngitung nih lease liability-nya dari dua komponen itu aja. Kan di sini nggak ada bargain purchase option, terus nggak ada variable payments, berarti itu bisa diabaikan. Jadi kita bisa ngitung lease liability-nya itu annual rental payment-nya aja. Berarti annual rental payment dikalikan dengan present value factor-nya. Nih, jangan lupa, tadi kan si lessee pakai incremental borrowing rate. Karena dia nggak tahu implicit rate, berarti dikaliin dengan present value factor NUTJ yang 6%, 7 periode. Jadi hasilnya tuh lease liability 744.000. Nah, terus udah itu yang C, kita bisa bikin tabel amortisasi buat lesser sama buat lessee. Nah, kalau buat sebenarnya tabel amortisasi buat lease itu mirip sama tabel amortisasi tadi buat debt investment. Cuma bedanya pertama ada di sini namanya jadi lease payment, terus interest ini sama aja. Terus di sini kayak amortisasinya, reduction of lease receivable. Yang sini lease receivable. Ini kan lesser ya, jadi masuknya itu lease receivable. Nah, terus yang unik juga kalau dari list ini, dua row pertama ini tanggalnya sama, yaitu tanggal ketika mulai sewanya. Pertama itu, dia bakal jadi fair value of underlying asset. Nih, fair value of underlying asset 800.000. Jadi kita masukin list receivable 800.000. Nah, terus kalau list itu uniknya, tanggal pertama kita harus langsung bayar. Jadi kita sini langsung bayar 125.000. Ada list payment-nya. Tapi interest kenapa ini 0? Nggak ada. Karena ini kan masih tanggalnya sama ya. Berarti belum ada waktu yang terlewati. Belum ada time value of money-nya. Terus di sini reduction of lease receivable, yaitu selisihnya aja sama kayak amortisasi. Terus karena namanya reduction, berarti dia udah pasti mengurangi 800.000 dikurangi 125.000. Hasilnya segini. Terus list payment-nya ini selalu konstan ke bawah. Nah, terus interest-nya ini berarti 674.000 dikali 5%. Kenapa 5%? Karena lesser tadi ini ya. Lesser pakai implicit rate 5%. Udah gitu terus ke bawah sampai yang terakhir. Kalau yang terakhir itu dia lihat di sini. Kan dia ada
bisa nanti residual value 50.000. Berarti yang kalau buat lesser, dia terakhirnya ada 50.000 list payment-nya. Interest juga ini masih sama, terus reduction of list receivable berarti selisihnya tadi, terus ngurangin. Hasilnya itu kalau di tabel amortisasi list ini pasti 0 belakangnya. Oke, gitu kalau buat tabel amortisasi lesser. Terus sekarang kita coba bikin buat tabel amortisasi untuk lesi. Nah, bedanya di sini pertama interestnya pakai 6%. Kan tadi lesi tidak mengetahui implicit rate, berarti lesi pakai incremental rate sebesar 6%. Terus di sini sama, bedanya cuma di sini. List receivable jadi list liability. Jadi reduction of list liability dan sini list liability. Nah, list liability pertamanya adalah hasil perhitungan kita. Ini tadi nih, list liability 744.000. Terus list payment-nya dia sama, dia selalu konstan, kalau list payment, terus kalau interest ya tadi 6%, karena pakai incremental rate. Nih, sama juga, dua row pertama tanggalnya sama. Jadi tanggal pertama itu kita langsung bayar. Interestnya 0 karena masih tanggalnya sama, terus reduction-nya ya udah selisihnya lagi, dia mengurangi list liability. Oke, terusnya ya udah berarti list payment lagi 125.000, terus interest 6% dikalikan dengan list liability. Hasilnya itu 37.000, reduction ini selisihnya, amortisasinya, terus reduction berarti bakal mengurangi list liability. Udah, gitu terus ke bawah, sampai ujung-ujungnya sama, hasilnya itu bakal 0. Kalau nggak 0 ya berarti kemungkinan kalian ada salah. Kecuali kalau misalnya kayak mungkin 0-nya itu 0, berapa. Nah itu mungkin ya karena pembulatan aja. Oke, gitu untuk bikin tabel amortisasi. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke yang poin F. Buatlah jurnal bagi laser untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, kalau udah bikin tabel amortisasi ini, kita berarti bisa bikin jurnal. Jurnal pertama, ini tuh jurnal ketika mulai ini tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan kontrak list, si laser bakal bikin jurnal kayak gini. Pertama itu jurnalnya list receivable, sesuai ini nih sama tabel amortisasi. Kan kita nyatet list receivable 800.000. Ya udah, berarti debitin list receivable 800.000. Karena namanya receivable berarti saldo normalnya debitnya. Habis itu kreditnya namanya sales revenue 800.000. Nah terus karena ini namanya sales type list, kalau sales type list berarti kita kayak jualan barang, kayak jualan inventory biasa. Jadi tambahin kita debitnya COGS 600.000 sesuai cost-nya. 600.000 ini biaya perawatan. 600.000 terus inventory lawannya 600.000. Gitu buat pas tanda tangan kontrak. Nah terus jangan lupa kalau di list itu di hari pertama tanda kontrak kita langsung bayar. Jadi di sini si laser bakal langsung terima nih cash terhadap list receivable sesuai pembayaran di sini. Kan rental payment 125.000 per tahun per periode. Jadi kita langsung dapat 125.000. Terus di akhir tahun si laser dia bakal terima ini interest revenue. Nah, tapi kita lihat pembayarannya itu setiap 1 Januari 2023, setiap 1 Januari. Kalau gitu berarti ke 1 Desember ini kita belum terima cash dong. Berarti debitnya list receivable dulu. Nah, interest ini besarnya ya udah sesuai di tanggal tersebut. Lihat di tabel amortisasi kan interestnya 33.709. Berarti udah angkanya 33.000. Nah, di 1 Januarinya jangan lupa setiap 1 Januari kita nerima cash terhadap list receivable. Besarannya selalu sama nih, 125.824. Iya, sama kayak sebelumnya. Terus terakhir, ya udah kita bikin jurnal sama kayak tadi lagi. 31 Desember kita nyatet interest revenue sebesar 29.000. Itu angkanya dari sini, dari tabel amortisasi. Terus lawannya itu list receivable karena kita belum menerima cash ya. Baru menerima cash tanggal 1 Januari.
Gitu untuk jurnal untuk lesser. Nah, terus kalau jurnal untuk lessee, pertama itu kita nyatet ini, rate of use asset, buat lambangin aset yang kita sewa, terus kreditnya lease liability. Nah, jumlahnya itu juga sama, kita lihat dari tabel amortisasi. Kan besarnya 744.540. Jadi gitu jurnalnya. Habis itu kita nih sama aja kayak mirroring. Kayak tanggal pertama 1 Januari kita langsung bayar. Jadi ya udah kreditnya cash 125.000, terus debitnya berarti langsung mengurangi lease liability kita 125.000 juga. Terus di akhir tahun kita udah ada, ya kita berarti perlu nyatet interest expense. Nah, interest expense ini ya udah sesuai dengan ini. Kita lihat di tabel amortisasi kita ada interest expense 37.000. Berarti debitnya interest expense 37.000, dan kan kita bayar setiap 1 Januari. Berarti 31 Desember kita belum bayar dong. Berarti masih lease liability, masih utang 37.000 juga. Terus jangan lupa nih, kalau di finance lease, si lessee itu dia bakal nyatet depreciation expense. Jadi sama aja kayak si lessee itu punya aset tetap. Biasa kan kayak aset tetap mesin, equipment, ya berarti kita bakal depreciation. Nah, jadi jurnalnya itu depreciation expense, terus jangan lupa kreditnya itu langsung terhadap ROU asetnya, rate of use asset. Jadi di sini nggak ada accumulated depreciation. Besarannya itu, ini adalah jumlah rate of use assetnya. Nih, rate of use asset itu kan jumlahnya di sini lease liability. Lease liability ini dibagi dengan masa sewa kita. Masa sewa kita 7 tahun. Berarti lease liability ini, atau ya di sini rate of use asset dibagi 7 tahun. Jadi ya sama ya kayak depresiasi biasa, tinggal berapa nilainya terus dibagi dengan masanya berapa. Ini kan masa sewa 7 tahun. Jadi ya udah gitu, hasilnya 106.000. Nah, jurnal depreciation ini kita bakal bikin setiap tahun dengan ya udah angkanya sama. Kan depresiasi juga setiap tahun bakal sama kalau pakai straight line method. Terus di sini tanggal 1 Januari, jangan lupa setiap 1 Januari kita bayar lease liability. Jadi kreditnya cash, debitnya lease liability sebesar 125.000 sesuai dengan rental payment kita per tahun. Terus sama, akhir tahun kita nyatet interest expense terhadap lease liability 31.000. Itu dapat dari sini, dari tabel amortisasi kita. Habis itu terakhir, ya jangan lupa depreciation expense terhadap rate of use asset 106.000. Kan sama nih, setiap tahun depresiasinya sama. Oke. Itu untuk poin G, untuk jurnal lessee tahun 2023 dan 2024. Nah, terus di poin H, kita ditanyain jurnal ketika peralatannya dikembalikan kepada lessor berakhir masa sewa. Nah, jurnal ketika peralatan dikembalikan itu pas akhir masa sewanya, itu lihat sini, kan sewa tersebut memiliki guaranteed residual value 50.000. Kalau ada guaranteed residual value, berarti si lessor bakal nyatet gini, inventory-nya bakal balik 50.000, lease receivable dia bakal berkurang 50.000. Berarti ini kayak dibalikin gitulah inventory-nya ke si lessor itu besar 50.000. Nah, tapi si lessee dia no entry. Kenapa? Karena because the expected residual value tadi di sini is more than the guaranteed residual value. Kan tadi saya lihat nih, guaranteed-nya 50.000, tapi expected-nya 60.000. Berarti expected lebih besar dari guaranteed. Kalau expected lebih besar dari guaranteed, berarti si lessee nggak perlu nambah apa-apa, jadi no entry. Oke, itu untuk yang poin A sampai H. Sebelumnya ada mau nanya dulu? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang terakhir nih, yang I, J, sama K. Dan sini kita dikasih asumsi tambahan. Jadi, asumsikan sekarang bahwa expected residual value menjadi 30.000. Tadinya kan si A sampai H ini dia 60.000, sekarang jadi 30.000. Nah, dampaknya apa? Nih, tadi
kan rumus lease liability gini, ada PV rental payment ditambahin present value of guaranteed residual value exceeding expected residual value, terus ditambahin sama ya ini kalau ada tambahin present value of bargain purchase option tambah present value of variable payment. Cuma kan di sini tadi cuma ada rental payment, sama kita perlu ngelihat ada nggak guaranteed residual value yang melebihi expected residual value. Nah, kita coba cek lagi tadi. Sini berarti guaranteed RV-nya kan di soal 50.000. Jadi kita catat 50.000. Nah, terus nih guaranteed residual value 50.000. Tapi expected residual value sekarang cuma 30.000. Berarti kan ada guaranteed residual value yang melebihi expected residual value. Melebihinya sebesar 20.000. Nah, berarti 20.000 ini perlu kita present value in buat nambahin lease liability. Nah, ini kan sama kalau tadi. Kalau rental payment-nya itu annual rental payment kita kalikan dengan rate kita. Si lessee itu rate-nya 6%. Jadi segini kita tambahin dengan present value dari guaranteed residual value yang melebihi expected residual value ini. Jadi caranya 20.000 kita kalikan dengan present value factor yang single sum 6% 7. Hasil 13.301. Jadi lease liability-nya sekarang nambah nih. Jadi 744.000 ini tambah 13.000 hasilnya 757.000. Nah, kalau kayak gitu berarti jadi perubahan expected residual value ini nggak mempengaruhi lesser sama sekali, cuma mengaruhi lessee. Jadi sini kita bikin tabel amortisasi untuk lessee. Dari tadi kan tabel amortisasi lessee, row pertama itu nyatet lease liability. Lease liability-nya dari sekarang udah nambah. Jadi 757.000. Nah, terus di sini row pertama 757.000. Jangan lupa kalau di amortisasi lease, row berikutnya tetap tanggalnya sama, yaitu untuk pembayarannya. Pembayarannya 125.000. Nah, terus di sini interestnya masih 0. Kenapa? Karena ini masih tanggal sama ya, jadi belum ada time value of money-nya. Terus reduction-nya berarti selisihnya itu mengurangi lease liability. Habis itu di sini tanggal berikutnya sama juga, payment-nya ke bawah selalu sama. Habis itu interest-nya di sini ya udah berarti di sini kan interest payment-nya yang 6% tadi pakai incremental borrowing rate. Jadi di sini cuma lease liability-nya dikali 6%, 6% gitu. Nah, terus itu ke bawah, terus terakhir residual value-nya. Jadi ujung-ujungnya itu hasilnya 0. Nah, terus ini kayak tadi gue bilang, kan tanya ketika peralatan dikembalikan pada lesser itu nggak ngaruh ya. Jadi dia lesser ternyata inventory lease receivable 150.000 sama kayak yang soal tadi di atas. Dan terus si lessee bakal nyatet lease liability terhadap cash, dia itu bakal berkurang 20.000. Karena si lessee dia bakal ini ya tadi ada guaranteed residual value yang melebihi expected residual value sebesar 20.000. Itu kalau buat lease kayak gitu cara ngerjainnya. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu changes and error. Nah, changes and error ini yang kita perlu pahamin ada 3 tipe. Ada yang namanya change in accounting policy, change in accounting estimate, sama terakhir error. Nah, terus ini tuh di sini jadi jenis pengakuannya. Ini error. Jadi kalau pertama change in policy itu pengakuannya retrospektif. Artinya kita harus mengubah laporan keuangan sebelumnya sesuai policy yang baru. Contohnya itu biasanya ini change in inventory valuation nih kalau harus di soal. Biasanya FIFO ke weighted average, terus
change in the revenue recognition method, gitu. Nah, terus kalau change in accounting estimate, itu tuh pelakuannya prospektif. Jadi kita nggak perlu mengubah laporan keuangan sebelumnya, cuma ke depannya aja. Ini contohnya itu biasa tentang fixed asset, tentang depreciation, atau misalnya fair value of financial asset and liabilities, bad debts, gitu-gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau tipe perubahan akuntansi yang error. Nah, sini pelakuannya ya udah berarti error correction, kita bikin correcting entry. Contohnya sini, change in inventory valuation from LIFO to FIFO. Kenapa ini kesalahan? Karena ya LIFO itu udah nggak dibolehin ya. Jadi kalau masuk pakai LIFO berarti itu kesalahan, error. Jadi soal pertama ini teori. Dari sini masing-masing kasus ada pertama perubahan dari mencatat dengan cash basis menjadi accrual basis. Nah, ini tuh tipe perubahannya error. Nah, terus alasannya kenapa? Karena cash basis itu nggak boleh ya, karena akuntansi itu harusnya pakai accrual basis. Jadi kalau dia pakai cash basis berarti itu tidak diperbolehkan. Jadi sini yang melakukannya error correction. Terus yang kedua, perubahan dari metode penilaian persediaan dari weighted average ke FIFO. Nah, kalau perubahan penilaian persediaan itu masuknya policy, change in accounting policy. Alasannya kan inventory valuation itu accounting policy. Terus jenis pengakuannya berarti retrospektif. Terus yang C, metode perubahan metode penyusutan. Kalau penyusutan masuknya ini accounting estimate. Karena depresiasi ini masuknya estimate, terus prospektif. Terus yang D juga estimasi umur manfaat aset tetap, berarti dia estimate juga. Dan jenis pengakuan itu prospektif. Terus kalau yang terakhir, perubahan dari membebankan pengeluaran sebelumnya tidak material jadi mengkapitalisasinya karena nilainya material. Nah, ini tuh bukan perubahan akuntansi karena itu emang penerapan akuntansi ya emang gitu biasanya. Kalau yang nggak material kita boleh kita expense-in aja, sedangkan kalau udah material kita baru capitalize. Oke, jadi soal pertama gitu. Sebelumnya ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal 2. Nah, soal 2 ini ceritanya PT Winterfell dia mau beli mesin pada 1 Januari 2019 harga 500 juta. Nilai residualnya 50 juta dan memiliki masa manfaat 10 tahun. Terus PT Winterfell dia menggunakan metode depresiasi garis lurus. Ketika mesin dibeli, perusahaan tersebut mendebit akun beban. Nah, kesalahan ini baru diakui pada tahun 2020. Nah, jadi pertama, ini tuh namanya error correction. Ini namanya tipe error correction. Alasannya kenapa? Karena dibilang ketika mesin tersebut dibeli, perusahaan debit akun beban. Error correction karena perusahaan mendebit akun beban. Padahal kan kalau kita beli mesin berarti harusnya mendebit akun machinery atau ya aset gitu. Tapi dia malah debit akun beban, berarti dia salah. Nah, terus prinsipnya lagi, ini kan pertanyaannya, buat jurnal koreksi ketika pembukuan 2020 belum ditutup, dan yang B, jika pembukuan telah ditutup. Nah, prinsip lagi kalau error correction, ketika pembukuan telah ditutup, jurnal income dan expense itu dimasukin ke retained earnings. Nah, kalau pembukuan belum ditutup, jurnal income dan expense itu ya jurnal seperti biasa. Sini kita hitung aja. Jadi harga perolehnya kan 500 juta. Nilai residual 50 juta, masa manfaat 10 tahun. Berarti depresiasi per tahun kan harga perolehan kurangi residual dibagi masa manfaat. Depresiasi per tahun berarti 45 juta. Nah, terus kita kalau bikin error correction gini, kita pertama bikin dulu jurnal yang dicatat perusahaan, jurnal yang salah. Jadi 1 Januari 2019, dia expense, karena dia bilang nih, dia mendebit akun beban, berarti expense 500 juta, cash atau accounts payable 500 juta. Terus kita bandingin sama jurnal yang seharusnya dicatat oleh perusahaan. Nah, yang seharusnya dicatat perusahaan kan berarti machinery terhadap account cash atau accounts payable 500 juta. Nah, terus 31 Desember 2019 harusnya kita nyatat juga depreciation expense. Terus kreditnya accumulated depreciation machinery 45 juta ya. Ini karena depresiasi per tahun 45 juta. Dan 31 Desember 2020 kita juga nyatat depreciation expense 45 juta, accumulated depreciation machinery 45 juta. Nah, jadi kita bandingin nih jurnal yang salah sama jurnal yang benar.
yang kita perlu jurnal koreksinya itu ya selisihnya aja dari kedua jurnal ini. Oke, jadi pertama, kalau pembukuan tahun 2020 belum ditutup. Jadi kalau pembukuan 2020 belum ditutup, pertama kita lihat. Berarti kan jurnal yang salah nggak ada machinery. Tapi di sini ada machinery. Berarti ya udah kita jurnal dulu. Machinery 500 juta. Sini. Habis itu di jurnal yang salah, dia nggak ada accumulated depreciation. Tapi di jurnal yang benar, dia ada nih accumulated depreciation 45 juta 2 kali. Berarti kita perlu nyatat accumulated depreciation 45 juta dikali 2, 90 juta. Nah terus, ingat tadi prinsipnya. Kalau pembukuannya telah ditutup, berarti kita nggak boleh nyatat expense. Jadi masuknya ke retained earnings. Kalau belum ditutup, jurnal income dan expense seperti biasa. Nah, ini dibilang jurnal tahun 2020 dia belum ditutup. Jadi kan 2020 ini dia ada expense nih. DP expense 45 juta. Berarti ini kita boleh jurnal kayak biasa. DP expense 45 juta. Nah, tapi kan 2019 udah pasti ditutup dong. Udah ditutup jurnalnya. Jadi 45 juta ini DP expense kita nggak boleh jurnal sebagai DP expense. Kita perlu catatnya sebagai retained earnings. Tapi jangan lupa, pas yang jurnal yang salah itu kita udah nyatet expense sebesar 500 juta. Nah, jadi si perusahaan ini udah nyatet expense 500 juta, padahal seharusnya expense itu cuma 45 juta. Kalau gitu berarti kan expense-nya kelebihan 455 juta dong. Nah, expense kelebihan berarti kita harus kredit expense-nya, karena saldo normal expense itu debit. Berarti kredit expense, atau di sini jadi masuknya retained earnings, karena udah ditutup. Berarti selisihnya aja 500 juta dikurangin 45 juta. Hasilnya 455 juta. Itu kalau pembukuan 2020 belum ditutup. Sekarang kita ke poin B. Jika pembukuan 2020 itu udah ditutup. Kalau udah ditutup, berarti jurnalnya tadi machinery sama aja. Accumulated depreciation juga sama aja. Tapi DP expense tahun 2020, ini kita nggak boleh jurnal sebagai DP expense. Tapi udah masuk ke retained earnings. Nah, jadi ya udah retained earnings-nya tadi jurnal ini kita kurangin lagi sama 455 dikurangin 45 tadi. Jadi di sini kasusnya expense perusahaan catat udah 500 juta, tapi seharusnya ada 45 juta ini tambah 45 juta, harusnya ada 90 juta. Jadi kalau perusahaan udah nyatet 500 juta, tapi seharusnya cuma 90 juta, berarti kan yang kita harus kurangin expense-nya sebesar 410 juta. Nah, ngurangin expense sama ngurangin expense berarti masuknya kredit. Berarti retained earnings di kredit 410 juta. Kayak gitu kalau nomor 2. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ceritanya PT Winterfell beli mesin 1 Januari 2018 150 juta. Terus dia punya masa manfaat 6 tahun tanpa nilai sisa. Disebutkan dengan metode gas lurus. Terus pada tanggal 1 Januari 2021, PT Winterfell berdasarkan informasi tambahan menentukan bahwa estimasi masa manfaat itu 8 tahun sejak tanggal perolehan tanpa nilai sisa. Berarti ini ada perubahan ya. Nah, perubahan ini adalah tadi kalau gue bilang kalau berkaitan sama depresiasi aset tetap itu biasanya berarti perubahan estimasi. Perubahan estimasi berarti pelakuannya prospektif. Berarti ke depannya aja. Kita nggak perlu bikin koreksi. Nah, ini kita masukin data-datanya. Kita tanyain berapa jumlah beban yang seharusnya dibebankan pada tahun 2021. Jadi caranya gini. Harga perolehan kan awalnya 150 juta. Terus masa manfaat awal tuh 6 tahun. Terus masa manfaat pada tahun 2021 masa manfaatnya berubah jadi 8 tahun. Jadi caranya ini kita hitung dulu depresiasi per tahun dari 2018 sampai 2020. Caranya gimana? Kan biasa kan harga perolehan dibagi masa manfaat karena residual value-nya 0. Jadi masa manfaat per tahun itu 25 juta. Nah, jumlah periode yang sudah terlewati 2018, 2019, 2020, 3 tahun. Jadi nilai buku 1 Januari itu
150 juta dikurangi 25 juta dikali 3. Jadi hasilnya nilai buku itu 75 juta pada tanggal 1 Januari 2021. Nah kan 2021 kita ngubah nih masa manfaatnya di 8 tahun. Jadi dari 2021 jadi dari 2018 ini kita masa manfaatnya di 8 tahun, tapi udah kepake 3 tahun kan di sini 3 tahun. Jadi jumlah periode tersisa itu masih 5 tahun. Atau ini sama aja, ini 8 tahun dikurangi 3 tahun. Jadi jumlah periode tersisa 5 tahun. Jadi 75 juta nilai buku ini, kita sekarang depresinya jadi dibagi dengan 5 tahun. Jadi depresiasi per tahun yang baru itu 15 juta. Nah jadi kalau ditanyain berapa beban penyusutan mesin yang dibebankan pada tahun 2021, yaudah ini 15 juta. Itu buat nomor 3. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, berarti kita ke nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini tuh sebenarnya soalnya ya sebenarnya simpel banget. Cuma ini kayak nguji pemahaman kita aja tentang perubahan ini. Nah, dulu tuh ini gue pas ujian soalnya kayak gini juga. Nah, terus ya gue dulu ya belum ngerti. Jadi sebenarnya ini soal gampang, cuma gue salah waktu itu di nomor ini. Jadi di sini dibilang PT Interval itu mengubah metode penilaian persediaan. Nah, tadi ingat apa? Kalau di sini perubahannya berarti change in accounting policy. Nah, perlakuannya berarti kan retrospektif kan? Kalau change in accounting policy. Retrospektif. Berarti kita mengubah laporan keuangan periode sebelumnya seakan sesuai dengan policy yang baru. Nah, di sini kita kasih data laba bersih menggunakan masing-masing metode. Jadi selama ini si PT Interval pakai metode weighted average. Dan kalau pakai metode weighted average, net income-nya segini. 2020 74 juta, 2021 76 juta. Nah, sekarang dia ganti nih, PT Interval mau pakai FIFO. Nah, kalau FIFO, dia net income-nya 2020 75 juta, dan 2021 77 juta. Nah, terus kita ditanyain, yang A, berapa net income yang akan ditampilkan PT Interval pada tahun 2020 dan 2021 setelah dilakukannya perubahan metode. Nah, kalau gitu, berarti kan nih tadi prinsipnya, dia change in accounting policy, pelakuannya retrospektif, dia mengubah laporan keuangan sebelumnya sesuai dengan policy yang baru. Jadi kalau ditanyain net income yang sekarang berapa, net income 2020 dan 2021 berapa, ya udah kita kasih tahu ini net income dengan metode FIFO berapa. Jadi ya udah ditanyain net income 2020 75 juta aja, net income 2021 70 juta. Udah, yang A itu sesimpel itu. Karena retrospektif ya. Jadi sekarang dulunya kita segini, pakai weighted average segini, tapi sekarang karena kita udah berubah pakai metode FIFO, berarti jadi segini. Udah sesimpel itu yang A. Terus yang B, kita tanyain berapa saldo return earnings per 31 Desember 2021. Nah, ingat kalau return earnings itu rumusnya gini. Return earnings awal tambah net income dikurangi dividen. Ya udah berarti kita masukin return earnings awal kita dikasih tahu di soal 1 Januari 2020 50 juta. Terus net income tahun 2020 kan awalnya segini. Tapi udah berubah. Jadi pakai FIFO 75 juta. Kita tambahin 50 juta tambah 75 juta. Terus dividen 2020 itu berapa? Oh, di sini PT Interval membayarkan ini salah harusnya. PT Interval membayarkan dividen sebesar 10 juta di sini. Terus net income 2021 77 juta dan dividen 2021 itu 15 juta. Nah, berarti return earnings-nya kan tinggal ditotalin aja nih. Oh, ini sampai itu. Jadi 50 juta tambah 75 juta dikurangi 10 juta tambah 70 juta terus dikurangin sama dividen 2021 15 juta. Hasilnya itu 177 juta. Nah, udah. Jadi return earnings akhirnya udah gitu cara ngitungnya. Return earnings tambah net income dikurangi dividen. Oke, berarti
Ada yang mau nanya soal nomor 4 ini? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, materi dari gue udah selesai sih, itu aja. Oke, gue stop share screen ya.